Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah berhadir hari ini. Alhamdulillah hari ini kita akan berdiskusi. Sekalian kami menyebarkan dan memberitahukan kepada rekan-rekan sekalian tentang penerapan budaya positif yang lebih baik di sekolah kita. Ada beberapa hal yang akan kita jabarkan dan kita akan menjabarkannya secara perlahan. Diawali dengan Bu Eka akan menyampaikan tentang apa ya Bu Eka? Yang pertama. Oke, baik, langsung saja ke Bu Eka. Pemaparannya kita dengarkan bersama-sama. Pada Bu Eka kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih Bu Nimar yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberi kesempatan, kesehatan kepada kita sehingga kita bisa menghadiri acara diseminasi pada hari ini. Dan salawat beserta salam senantiasa tercurah ke pangkuan baginda Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Calang, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Sekolah SD Negeri 1 Calang, dan yang saya hormati, saya banggakan rekan seperjuangan saya dalam menempuh pendidikan calon guru penggerak Angkatan 7 Aceh Jaya, Bu Mardiana. Terima kasih Ibu sudah banyak membantu saya dalam menempuh pendidikan guru penggerak ini. Baiklah Bapak Ibu, selamat datang saya ucapkan pada acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah kita. Dan terima kasih saya ucapkan berkat bantuan dan dukungan Bapak Ibu sehingga acara pada hari ini dapat terlaksana. Baiklah Bapak Ibu, acara hari ini kegiatannya adalah aksi nyata kami calon guru penggerak Angkatan 7 Aceh Jaya. Ini adalah acara diseminasi kami, yaitu kami sudah menyelesaikan modul 1 yang terdiri dari 4 submodul, yaitu modul 1.1, modul 1.2, 1.3, dan 1.4. Jadi pada modul terakhir itu 1.4 kami ditugaskan untuk melaksanakan diseminasi menyebarkan pemahaman budaya positif dan penerapannya di sekolah. Bapak Ibu, budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif ini kita mulai membangunnya di dalam kelas terlebih dahulu. Baru setelah itu nanti akan menjadi pembiasaan di lingkungan sekolah kita. Nah, Bapak Ibu di sini ada 7 konsep utama modul budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Selanjutnya disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ketiga, keyakinan kelas. 4, restitusi. 5, kontrol. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang terakhir adalah restitusi segitiga.
Yang pertama, kita ulas tentang paradigma perubahan belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu guru semua sudah pasti tahu ya 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila ya. Yang pertama apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah kebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah mandiri. Nah, Bapak Ibu, contoh kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah ketika proses pembelajarannya, guru menggunakan beragam cara agar murid dapat mengeksploitasi isi kurikulum. Guru juga memberikan beragam kegiatan yang masuk akal sehingga murid dapat mengerti dan memiliki informasi atau ide. Serta guru memberikan beragam pilihan di mana murid dapat mendemokrasikan yang mereka pelajari. Selanjutnya, ini adalah contoh kelas yang belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah guru lebih memaksa kehendaknya sendiri. Guru tidak memahami minat dan keinginan murid. Kebutuhan belajar murid tidak semuanya terpenuhi karena ketika proses pembelajaran menggunakan satu cara yang menurut guru sudah baik. Guru tidak memberikan beragam kegiatan kepada muridnya. Yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif itu yaitu melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Jadi, tugas kita guru itu sebagai pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi Bapak Ibu, motivasi disiplin positif itu dari anak-anak timbul sendiri dari dalam diri anak-anak, bukan karena aku telat pergi ke sekolah ini nanti akan kena hukum, akan dihukum oleh bu guru. Aku kalau nggak buat PR nanti aku akan dihukum oleh bu guru. Itu berarti masih motivasi ekstrinsik, masih dari luar. Tetapi disiplin positif itu Bapak Ibu adalah motivasi yang lahir dari dirinya sendiri. Dia sadar, aku harus melakukan ini sebagai tanggung jawab aku. Seperti itu, sebagai tanggung jawab saya. Jadi tidak ada paksaan dari siapapun. Murni dari dalam dirinya sendiri. Nah, untuk disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan atau ancaman dan juga hukuman. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, timbul pertanyaan dari kita. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas?
Jadi di sini ada pertanyaan pemantiknya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Untuk apa kita memakai helm, Bapak Ibu? Untuk menjaga keselamatan. Nah, yang kedua, pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mengapa? Iya, untuk menjaga kesehatan. Benar sekali, Bu Rahida. Jadi, nilai keselamatan dan nilai kesehatan inilah sebagai suatu keyakinan. Karena kita yakin tadi, oh kalau aku memakai helm, aku selamat. Oh kalau saya memakai masker, saya akan selamat. Jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat. Nah, Bapak Ibu, sebulan kemarin itu saya sudah membuat kegiatan, membuat keyakinan kelas di kelas 6. Jadi yang pertama itu saya mendiskusikan tentang kesepakatan kelas dengan anak-anak. Kami diskusi dulu. Saya kasih tahu kalau kita keyakinan kelas seperti ini harus kita sama-sama berdiskusi untuk mendapatkan sebuah kesepakatan yang akan kita jadikan nanti keyakinan kelas di kelas kita. Nah, selanjutnya anak-anak merumuskan kesepakatan menjadi keyakinan. Dan seterusnya setelah mereka merumuskan tadi, anak-anak menempel hasil tulisannya. Setelah itu saya menyimpulkan keyakinan kelas, untuk nanti akan saya tulis, saya modifikasi sedemikian rupa, Bapak Ibu. Jadi di sini saya modifikasi, tetap dibantu oleh anak-anak juga, dan ini adalah hasilnya yang sudah kami buat di kelas 6. Semoga ini bisa menjadi inspirasi Bapak dan Ibu di Sekolah SD Negeri 1 Calong. Baiklah Bapak Ibu, ini ada restitusi 5 posisi kontrol. Apa itu restitusi? Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, tujuan restitusi itu dilakukan sebagai upaya membantu siswa memperbaiki diri agar dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik dan lebih kuat. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol yang ada pada kita ini, pada kita seorang guru. Sebelum kita ulas satu-satu itu, yang 5 posisi kontrol tersebut, coba Ibu Bapak perhatikan, di sini ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Jadi di sini
Bisa kira-kira kita tempatkan ini di mana posisi kita? Kira-kira ada di mana Bapak Ibu? Kira-kira posisi kita apakah ada di penghukum? Apakah ada di pembuat rasa bersalah kita sebagai guru? Apakah ada sebagai teman, pemantau, atau manajer? Kira-kira kita ada di posisi mana ini? Di semua posisi, sesuai keadaan ya Bu ya. Di semua posisi dan sesuai keadaan. Baik, kita ulas satu-satu. Ya, ini contoh pelaksanaan 5 posisi kontrol. Ini ada satu kasus, seorang anak terlambat ke sekolah. Di sini yang pertama penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Biasanya seorang penghukum itu dia ditandai dengan kata-katanya, patuhi aturan sekolah. Kamu selalu saja datang terlambat. Berdiri di depan barisan. Selalu, pasti selalu kamu yang datang terlambat. Kutip sampah sana. Terlambat lagi. Pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Biasanya itu posisi penghukum itu sering berkata dengan suara yang lantang dan matanya mungkin bisa jadi melotot ya Bapak Ibu ya. Itu posisi sebagai penghukum. Nah, hasilnya apa yang kita dapatkan? Hasilnya apa yang kita dapatkan? Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Jadi itu hasilnya tadi. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah yang terakhir adalah sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas tadi yang sudah kita buat. Apakah kamu meyakininya? Apakah kamu melanggar keyakinan kelas yang kamu yakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, hasil yang kita dapat adalah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan positif, nyaman, dan aman. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi 5 posisi kontrol restitusi. Bisa jadi dalam praktik penerapan kita disiplin dalam sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau karena murid ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Jadi demikianlah designasi saya dalam menyebarkan budaya positif di sekolah. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kawan-kawan. Sebelumnya mohon maaf karena memang kondisi juga kita harus cepat, kami juga harus cepat besok terakhir. Jadi apabila buat mohon maaf dan mohon pengertiannya yang luar biasa. Baik, saya mulai biar kita tidak lama lagi. Bapak Ibu sekalian, ada 3 poin lagi yang akan saya jelaskan. Kalau tadi Bu Eka tentang masalah disiplin positif terkait dengan 5 posisi kontrol ya, dari kelas dan restitusi. Jadi saya akan menjelaskan tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Tidak perlu panjang lebar, kita hanya perlu tahu saja teori motivasi itu apa, terkait dengan kebijakan apa yang akan kita lakukan kepada anak ketika anak berbuat salah. Baik, kita baca dulu apa itu teori motivasi. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau bagaimana? Misalnya kita pergi sekolah, apakah kita pergi tepat waktu itu untuk diri kita sendiri, untuk dipuji oleh kepala sekolah, atau memang takut kena hukuman? Itu semuanya ada di diri kita, dan di sekolah kita tahu kalau kita jawabannya karena takut sama kepala sekolah. Berarti motivasi kita itu berada di mana? Nanti kita tahu ya. Nah, ternyata ada 3 macam posisinya, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapat imbalan. Dan yang ketiga yang paling kita harapkan yaitu untuk menghargai diri sendiri dan dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kesepakatan bersama itu yang menjadi poin utama ketika kita melakukan sebuah hal ya. Selanjutnya, hukuman dan penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak, terkadang agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi kalau kita tidak memberikan mereka apa-apa, mereka tidak mampu melakukannya. Otomatis seperti itu. Kalau kita berulang kali kita melakukan hal seperti itu, berarti ketika kita memberikan penghargaan kepada anak secara kontinu, artinya kita menganggap anak kita tidak mampu kalau tidak mendapatkan penghargaan. Nah, itu juga harus hati-hati ketika kita memberikan kepada anak-anak kita penghargaan. Saya tidak membaca semuanya, tapi pemahaman poin utamanya saja. Nah, ketika kita memberikan penghargaan secara kontinu seperti itu, malah akhirnya kita memberikan kepada mereka seperti sebuah hukuman, tapi kita tidak menyadarinya. Oke. Baik, nah, penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang karena, seperti tadi, pengaruhnya jangka pendek. Kalau kita mau anak kita, ini kamu dapat permen ya, kalau buat PR. Selalu seperti itu kita bilang. Berarti ke depan anak-anak kalau ada permen dia nggak buat PR. Jadi jangka waktunya itu pendek, tidak kesadaran dalam jangka panjang. Kemudian penghargaannya tidak efektif. Dalam arti apa? Dia meraih sesuatu karena tujuannya mendapat dia, bukan karena masa depannya yang gemilang nanti, bukan karena motivasi dari diri sendiri. Kemudian yang sangat kita sayangkan adalah penghargaan merusak hubungan. Itu sangat menyedihkan kalau ini. Ternyata ketika kita memberikan penghargaan 1, 2, 3 kepada anak-anak kita, rupanya ada pihak-pihak yang tersakiti. Sadar tidak ya? Ketika kita memberikan juara 1, 2, 3 untuk si A, si B, si C, ternyata ada anak-anak lain yang sudah sangat keras berusaha tidak dapat apa-apa, sakit hatinya. Ya kan? Gak usah jauh beda. Kalau saya dapat jilbab, guru saya Bu Elvi gak dapat jilbab, sakit gak hatinya Elvi? Ini dari anak-anak ceritanya. Tua hati kan? Apalagi kita untuk anak kita. Begitulah perbandingannya. Nah, penghargaan yang menghukum, itulah maknanya. Jadi sebenarnya, tetapi bukan tak boleh kita kasih penghargaan, tapi bijaksanalah dalam berbuat gitu. Nah, kemudian restitusi saya tidak bilang lagi karena sudah disebutkan oleh Bu Eka.
Tapi ada pendekatan yang memang harus kita lakukan tidak biasa. Ya, ada tiga langkah restitusi ya. Nanti kita jelaskan. Kemudian ini kebutuhan dasar manusia. Ketika kita menghadapi anak-anak yang bermasalah, misal anak mencuri barang milik kawannya. Kenapa dia mencuri? Kita harus memperhatikan 5 kebutuhan dasar anak-anak kita. Ya. Nih. Ini contoh misalnya si A mencuri uang si B. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kita harus lihat dulu 5 kebutuhan si A. Mengapa? Apakah dari segi penguasaannya terhadap sesuatu, terhadap uang tadi, dia berkuasa nggak terhadap uang? Enggak kayaknya. Kalau dia curi uang, berarti dia nggak punya uang. Dia nggak ada kekuasaan atas uang. Berarti dia nggak ada uang. Di situ kita nampak. Kemudian kasih sayang. Kenapa bisa sampai dia kurang kasih sayang nggak di rumah? Kayaknya enggak. Mungkin karena faktor ekonomi aja. Kemudian kebebasan. Terkait nggak dengan mencuri tadi? Kalau kebebasan itu. Kemudian kesenangan. Dia ada juga kan yang anak klepto ya. Kleptomania. Dia punya uang banyak, tapi dia ada aspek kesenangan itu penyakit ya. Itu harus kita lihat juga. Kemudian bertahan hidup ini yang paling banyak kayaknya anak-anak kita. Karena di rumah tidak dikasih jajan, tidak cukup makan, otomatis kan dia harus bertahan, dia lapar, makanya dia mencuri. Jadi itulah disebabnya kita diminta jangan langsung mendoktrin anak itu bersalah. Harus kita sikapi juga mengapa anak itu melakukan hal tersebut. Kemudian akhirnya ketika kita memahami semuanya, kita akan mendapatkan dunia yang berkualitas. Apa itu dunia yang berkualitas? Ada tempat khusus dalam pikiran kita. Tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang ada yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup kita dan membuat kita merasa bahagia. Terpenuhi kebutuhan dasar kita, itu menurut Dr. Mulia. Jadi 5 kebutuhan dasar tadi terpenuhi, maka dunia kita sudah dianggap berkualitas ya. Oke, nah ini restitusi segitiga tadi. Ini Bapak Ibu yang mau saya sampaikan di antara yang lainnya. Cara kita menanggulangi anak kalau dia bersalah, kalau dia menyontek, kalau dia terlambat. Yang pertama ada 3 langkah. Validasi tindakan yang salah, maksudnya contoh kasus misalnya ada anak yang membuli temannya misalnya. Jadi waktu kita biasa tanya gini ya, kamu kenapa selalu bully si A? Nah, tapi kalau dengan langkah restitusi diawali dengan tidak bertanya seperti itu. Kita tidak menyalahkan dia, tapi mengarahkan dia untuk menyadari kalau dia bersalah. Pertanyaannya, waktu duduk misalnya gini kejadian, ini ceritanya kan bully-membuli nih. Anto, waktu ibu kecil dulu ada juga seperti kamu, tapi ketika itu ada orang-orang yang sakit hatinya. Waktu kamu buat tadi itu ada yang sakit hati enggak? Dia jawab kan, tapi waktu kita bertanya dia marah nggak sama kita? Nggak ada, dia nggak marah. Tapi kita bertanyanya nggak ada intonasi yang menggebu-gebu, nggak ada juga kita menyakiti perasaannya, menyudutkan dia enggak. Nah ini yang maksud restitusi. Jadi masuknya itu perlahan tanpa emosi yang terlalu berlebihan. Jadi mengajak anak-anak itu terbuka, supaya dia terbuka dan menyadari secara mendalam. Makanya terkait dengan motivasi intrinsik tadi, ketika kita masuk dengan kesadaran, keyakinan, akhirnya motivasi intrinsiknya terbangun dan besok tidak mengulangi lagi. Ini nggak bisa kita cerita cepat-cepat. Enaknya langsung ada filmnya, ada nanti kita ada waktu kita jelaskan lagi. Tapi yang pasti segitiga restitusi ini adalah cara kita menghadapi anak dengan langkah-langkah yang lebih bijaksana, tidak emosional. Kalau selama ini kan lebih kepada penghukum ya. Kalau di antara posisi kontrol tadi, kita lebih banyak ke penghukum dan pemberi rasa bersalah.
Kan kamu selalu aja capek, ibu bilangnya, selalu kamu mengulang hal yang sama. Nggak sayang sama ibu. Nah, memberikan rasa bersalah dan penghukum. Pasti dua itu yang dominan kita lakukan di sekolah. Jarang kita menjadi manajer dan menjadi teman. Terkadang ada kayak yang bilang sesuai kondisi, tapi kayaknya kondisinya lebih banyak 80% penghukum dan membuat rasa bersalah. Ya tidak? Ya. Oh, usah kita bilang tidak, memang iya. Ya, jadi sebenarnya bagus diseminasi ini, tidak boleh buru-buru. Tetapi walau demikian karena kita kondisi juga tidak bisa, insya Allah kan pelan-pelan. Nanti ketika ada waktu, Bapak Ibu juga bisa nonton tentang diseminasi di YouTube banyak. Nanti juga kami akan merangkum. Insya Allah Bapak Ibu bisa mempelajari lebih lanjut. Bapak Ibu sekalian, kami minta maaf karena sudah mengganggu. Waktunya juga sangat mepet, tapi terima kasih atas segala keterbukaannya, ketersediaannya sampai waktu saat ini. Apabila ada kata-kata yang salah kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.